Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang salah satu asesmen di bidang PIO, yaitu Business Acumen atau kecakapan bisnis. Nah, sebelum kita menjelaskan di bagian definisi dan lain sebagainya, kita masuk ke dalam anggota kelompok yang akan menjelaskan di kelompok 5 itu sendiri, yaitu ada Diki, saya itu sendiri, dan juga ada Putra, ada David, ada Jibril, ada Jovan, ada Danar, dan juga ada Alex. Baik, kita langsung masuk ke bagian definisi. Nah, apa sih itu business acumen? Nah, business acumen atau kecakapan bisnis itu adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan mengelola berbagai aspek bisnis dalam perusahaan dengan wawasan yang mendalam dan strategis. Kemampuan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana sebuah perusahaan beroperasi, bagaimana faktor internal dan eksternal di dalam perusahaan itu bisa memiliki pengaruh dalam pertumbuhan bisnis di perusahaan itu sendiri serta bagaimana keputusan yang diambil berdampak pada kinerja jangka panjang. Secara kasarnya, jadi di dalam kemampuan tersebut, eh, perusahaan bisa mampu mengelola kondisi aspek internal eksternal yang ada guna untuk memberikan progres dan kemajuan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada menurut beberapa tokoh teori yang menjelaskan tentang business acumen atau kecakapan bisnis. Yang pertama yaitu John W. Boudreau dan juga Peter M. Ramstad tahun 2005. Dalam jurnal mereka yang berjudul Talentship, Talent Segmentation and Sustainability dalam berjudul A New HR Decision Science Paradigma for a New Strategy Definitions yang membahas pentingnya bisnis literasi sebagai fondasi dari bisnis acumen, mereka berpendapat bahwa kecakapan bisnis itu atau bisnis acumen adalah kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang cerdas, yang dimana hal ini sangat bergantung pada pemahaman literasi bisnis itu sendiri. Nah, literasi bisnis mencakup pemahaman tentang laporan keuangan, strategi, dan operasional perusahaan di dalamnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari bisnis acumen itu sendiri. Yang paling utama itu adalah kemampuan untuk seseorang dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data dan juga analisis, sehingga membantu perusahaan ini mencapai target yang diinginkan itu lebih efektif dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan, begitu. Kemudian juga membuat perusahaan ini menjadi lebih beradaptasi dengan perubahan pasar dan juga tren industri yang sedang tren pada masa kini, kemudian juga meningkatkan peluang seseorang untuk naik jabatan karena memiliki pemahaman bisnis yang lebih luas. Yang terakhir itu adalah menjadikan seseorang lebih kompetitif di dunia kerja karena memiliki wawasan bisnis yang lebih tajam sehingga dapat membuat keputusan yang strategis begitu. Terima kasih. Kita menggunakan 6 model assessment. Yang pertama itu ada case study analysis. Case study analysis itu melakukan analisis kasus bisnis untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi untuk bisnisnya. Yang model ini berguna untuk menguji kemampuan analitis dan memahami pasar dan pentingnya dalam bisnis acumen. Nah, yang kedua ada business simulation. Nah, di business simulation ini sendiri menguji kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya dalam situasi pasar yang dinamis. Nah, business simulation ini sangat berguna untuk melatih kesiapan peserta dalam menghadapi tantangan-tantangan bisnis. Yang ketiga ada assessment center. Assessment center sendiri ini penilaian kompetensi yang menggunakan berbagai situasi dan kegiatan yang menyerupai situasi bisnis nyata. Nah, metode ini sangat efektif untuk melihat kesiapan peserta dalam mengambil peran strategis pada bisnisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan model assessment selanjutnya. Yang pertama itu ada Entrepreneurial Competency Self-Assessment Model, yaitu instrumen penilaian diri untuk mengukur kompetensi kewirausahaan seperti manajemen bisnis, berpikir strategis, dan juga kemampuan mengenali peluang. Yang selanjutnya yaitu ada Self-Awareness Model, yaitu assessment yang menekankan peran self-awareness dalam menghubungkan kemampuan akuntansi dengan kinerja keuangan melalui aspek strategi, organisasi, informasi, proses, dan juga budaya. Dan yang terakhir itu ada Industry Perception Model, assessment yang menilai bisnis acumen mahasiswa berdasarkan persepsi industri dengan fokus pada keterampilan teknik, soft skill, dan juga pengetahuan bisnis. Nah, selanjutnya fungsi asesmen. Asesmen business acumen berfungsi untuk mengukur sejauh mana seseorang mampu memahami cara bisnis berjalan secara menyeluruh, termasuk keterkaitan antara strategi, keuangan, pasar,
persaingan, dan operasional. Melalui asesmen ini, dapat terlihat kemampuan individu dalam menganalisis resiko, melihat gambaran besar, serta mengambil keputusan strategis yang tepat, dan berdampak pada keberhasilan perusahaan. Dengan demikian, asesmen business acumen penting untuk mengembangkan kompetensi karyawan atau calon pemimpin agar dapat berkontribusi lebih efektif, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di pasar. Pada dasarnya, asesmen memiliki 5 fungsi, yakni menilai kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis bisnis. Yang kedua, menilai wawasan seseorang terhadap aspek keuangan seperti arus kas, laba, ROI atau return of investment, dan pengelolaan aset. Yang ketiga, mengukur pemahaman terhadap dinamika pasar, pelanggan, dan kompetitor. Yang keempat, membantu perusahaan mengetahui potensi karyawan dalam menjalankan fungsi bisnis secara strategis. Yang kelima, menyediakan gambaran tentang kesiapan individu dalam menghadapi perubahan dan tantangan bisnis. Nah, jadi selanjutnya di contoh penerapan dari bisnis acumen ini saya mengambil perusahaan Gojek. Jadi perusahaan Gojek ini awalnya hanya sebuah perusahaan ojek online biasa, namun mereka mencoba untuk memahami kebutuhan pasar mereka yang ingin cepat, praktis, dan juga mudah. Lalu mereka ini membuat layanan GoFood, GoSend, GoMart, dan juga GoCar untuk memudahkan dan memberi kenyamanan baru bagi para konsumen-konsumennya. Nah, untuk meraup keuntungan yang jangka panjang atau lebih banyak lagi, mereka menggunakan GoPay. Nah, dengan GoPay ini mereka akan membuat konsumen itu membuat transaksi yang lebih sering lagi dan juga uang itu akan menjadi biaya layanan dan muter terus di aplikasi Gojek tersebut. Nah, untuk membuat ekosistem baru dan juga untuk membuat pasar yang lebih lebar lagi, mereka merger dengan Tokopedia Group. Jadi mereka ini membuat Goto Group sehingga mereka ini memiliki pasar baru di e-commerce sehingga mereka ini tidak hanya menjadi aplikasi transportasi namun mereka menjadi Gojek Super App di mana mereka memberikan banyak sekali layanan dan meningkatkan daya saing untuk kenyamanan pelanggan dan juga agar pelanggan ini lebih setia dengan Gojek seperti itu. Jadi berikut ini adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.